Yang terakhir, sesi yang sangat mendebarkan, yaitu interupsi bebas dari kedua tim. Kedua tim masing-masing diberi kesempatan 2 kali memberikan interupsi. Waktu untuk satu tim 4 menit. Maka satu sesi diberi kesempatan 2 menit. Siap? Oke? Kita mulai. Kepada tim afirmasi, kami memberikan kesempatan untuk memberikan interupsi bebas. Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, tadi tim oposisi berulang kali mengatakan beban anggaran berpotensi membebani anggaran negara. Lalu bagaimana jika di masa depan terjadi krisis pada gizi dan membuat anggaran kesehatan meningkat? Sekian. Saudara, kami mengatakan itu karena program ini sudah terlambat. Mengapa program ini diberikan kepada SMP jika bisa dicegah saat anak itu baru lahir atau sudah bisa makan? Tetapi di sini kami menegaskan bahwa bukan terlambat, tetapi pemerintah sudah memperhitungkan bagaimana cara agar MPG bisa merata. Dan di sini kami menegaskan bahwa MPG diberikan kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Sekian. Apa yang diperhitungkan negara? Tentu saja negara memperhitungkan gizi, atau lebih tepatnya memperhitungkan gizi remaja. Sekian. Baik saudara, jika negara memperhitungkan gizi remaja, itu sama saja mereka melakukan hal itu terlambat, karena gizi anak itu dimulai dari dia masih kecil. Jika sudah remaja, itu sudah terlambat, saudara. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, bahwa MPG diberikan kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Dan juga sebelum adanya MPG, pasti ada posyandu, yang dimana ibu Waktu selesai untuk tim afirmasi. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada tim oposisi untuk memberikan interupsi. Waktu 2 menit dari sekarang. Oke, baik saudara. Data dari BPOM tahun 2024 menyatakan bahwa ada 2.000 kasus keracunan makanan bergizi atau MBG di 12 provinsi sekaligus. Apakah Anda masih mengatakan bahwa MBG itu penting? Tentu. Sementara masih ada banyak anak di Indonesia yang menjadi korban dari MBG. Ada tambahan dari teman saya. Dan apakah Anda akan bertanggung jawab jika angka stunting di 12 provinsi akan semakin meningkat? Saya ingin bertanya, kenapa angka stunting di 12 provinsi yang ada sebut tadi itu bisa meningkat? Padahal kan sudah ada MBG. MBG berfungsi sebagai untuk meningkatkan gizi anak. Ya. Oke, baik saudara. Seperti yang kami katakan tadi, bahwa ada 12 provinsi yang mengalami kasus keracunan. Makanya tadi kami mengatakan bahwa itu dapat meningkatkan angka stunting. Ada tambahan dari teman saya. Tapi yang saya pertanyakan tadi, apakah Anda akan bertanggung jawab jika tingkat stunting akan semakin meningkat dari 2.000 misalkan menjadi 3.000 atau 2.500? Anda mengatakan misalkan, bukan fakta. Mohon maaf saudara, kami mengatakan itu karena dari data yang kami ambil 12 provinsi, bukan tidak mungkin akan terjadi hal seperti itu saudara. Anda hanya berfokus pada kemungkinan, tidak pada fakta yang ada. Tapi dari fakta yang ada, yang kami ambil dari data BPOM tahun 2024 menyatakan seperti itu saudara. Kami tidak memberikan kesimpulan, tetapi kami berbicara sesuai data
Anda dapat Waktu selesai untuk tim oposisi. Selanjutnya, sesi kedua, kami beri kesempatan kepada tim afirmasi. Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Tim oposisi tadi mengatakan terkait dengan dana APBN dan menurut data BPOM. Kami ingin bertanya, apa itu BPOM dan APBN? Badan Penyelidik Obat dan Makanan. APBN adalah anggaran pengeluaran belanja negara. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sekarang kami ingin menyanggah sedikit terkait dengan argumen yang dikatakan oleh tim oposisi. Tadi tim oposisi mengatakan bahwa berpotensi tidak tepat sasaran dan pemborosan. Kami ingin bertanya, bisakah Anda memberikan data atau fakta yang membuktikan bahwa MBG itu tidak tepat sasaran? Ya, tentu saja ada, saudara. Program tidak tepat sasaran dan berpotensi pemborosan. Mengapa kami berkata seperti itu? Karena data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% siswa di Indonesia yang masuk dalam kategori keluarga miskin. Jika MBG juga diberikan kepada keluarga yang kaya, itu sama saja pemborosan. Untuk apa? Memberi makan kepada mereka yang sudah mampu. Tetapi seperti argumen yang telah saya sampaikan tadi, bahwa MBG dapat menciptakan keadilan sosial. Lalu bagaimana Anda bisa mengatasi nanti jika MBG hanya diberikan kepada keluarga yang kurang mampu? Bagaimana Anda dapat mengatasi keluarga yang mampu yang tidak bisa menerima MBG? Sekian. Untuk apa keluarga yang mampu mendapat MBG, saudara? Itu sama saja tidak tepat sasaran. Tetapi di sini kami menegaskan bahwa MBG. Waktu selesai untuk tim afirmasi. Terakhir, kami beri kesempatan kepada tim oposisi. Waktu 2 menit dari sekarang. Oke, baik. Anda mengatakan tadi bahwa Anda sangat mendukung pentingnya program makan bergizi gratis. Nah, saya ingin bertanya, yaitu apakah Anda bisa mengawasi 400 dapur setiap harinya agar tidak ada lagi kasus keracunan? Baik, saya ada tambahan. Data Badan Statistik atau BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% siswa di Indonesia yang masuk dalam kategori keluarga miskin. Lalu mengapa 70% siswa dari keluarga mampu ikut diberi makanan gratis oleh negara? Tetapi di sini kami menegaskan kembali pada argumen pertama kami bahwa MBG dapat menciptakan keadilan sosial, yang dimana jika MBG diberikan kepada seluruh kalangan maupun atas atau bawah akan menciptakan keadilan dan tidak menciptakan kesenjangan antara masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Maaf, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan dari saya tadi yang mengatakan bahwa apakah Anda bisa mengawasi 400 dapur setiap harinya agar tidak ada lagi kasus keracunan makanan? Bukankah Anda mengatakan tadi bahwa sudah di 12 provinsi mengalami keracunan? Jadi di sini kami menegaskan bahwa setelah kejadian keracunan itu, yang pasti pemerintah memberikan pengawasan kepada orang-orang di dapur agar mereka tidak memasukkan racun atau apapun ke dalam MBG. Ya, saudara, tapi itu hanya kesimpulan yang Anda berikan, bukan dari data. Tetapi di sini saya mengambil kesimpulan terkait dengan argumen yang telah Anda nyatakan. Sekian. Ya, Waktu selesai. Selesai sudah debat dari ketua tim hebat kita ini. Mari kita beri aplaus yang meriah. Sungguh sangat luar biasa. Dengan berakhirnya sesi tanggapan ini, maka berakhirlah pula sesi debat kita. Terima kasih kepada
tim afirmasi dari MKKS Lambalena Utara. Terima kasih kepada tim oposisi dari MKKS Lambalena Timur. Anda hebat. Ini perdebatan di panggung ini hanyalah ajang adu gagasan. Namun kita di luar panggung adalah sebagai kawan dan saudara. Mari kita satu hati. Kita membangun Manggala Timur ini jauh lebih baik ke depannya. Pendidikan kuat, budaya terjaga, wujudkan generasi unggul dan berkarakter. Saya Novinus Ahmad mengakhiri acara ini dan mohon pamit. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kami persilakan kolektif untuk bersalaman.